Bismillahirrahmanirrahim. Halo semuanya, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel di Analisa Technical Smart Money Concept. Hari ini hari Jumat tanggal 25 April 2025 kita akan kembali ya share analisa di XAU USD atau di gold. Oke, dari time frame daily kita melihat kemarin ada pergerakan bullish walaupun belum berhasil keluar dari zona inside bar ya. Di hari Rabu ini candlenya masih konsolidasi ya di hari hari Kamis kemarin, dan hari ini di hari Jumat ini berhasil ambil dari previous daily high ya secara liquidity, secara sweep. Jadi untuk previous daily high kita pindahkan ke harga 3.367.685 itu menjadi previous daily high untuk area breakout di daily. Nah, untuk di previous daily low juga kita pindahkan ke harga 3.305.375 itu menjadi batas breakout bawah untuk hari ini. Nah, kalau kita lihat dari secara daily, setelah muncul candle bearish impulsif ini, naiknya ini saya pikir adalah sebuah retracement ya. Nanti kalau misalkan jebol dari atau keluar dari zona inside bar, maka untuk daily-nya akan menguji area sekitar zona 3.400-an ya. Itu akan menjadi area yang akan diuji kembali oleh harga. Kalau misalkan harga berhasil keluar, nanti tergantung keluarnya itu sifatnya breakout atau hanya sebuah sweep liquidity. Nah, secara daily adanya koreksi ya. Kemarin penurunan ada koreksi, kemudian di 4 jam. Untuk time frame 4 jam. Time frame 4 jam ini sudah berhasil ambil inducement ya. Artinya high di sini menjadi high valid ya. Untuk time frame 4 jam menjadi trading range yang mana biasanya harga setelah ambil inducement itu akan melakukan sebuah retracement. Nah, kemarin itu secara struktur ya, secara struktur masih ini kalau dari 4 jam sudah masuk ke area optimum trade NT sebenarnya ya, di zona OTE. Jadi apakah pergerakan kemarin penurunannya ini sebuah koreksi? Ini kalau dihitung secara wave ya ABC correction. Kemudian kalau dari 4 jam ini masih menyelesaikan zona atau wave ke 1, 2, ketiga ya. Kalau memang ini bisa impulsif lagi, maka dia akan menuju area dekat-dekat dengan area all time high lah ya. Jadi naiknya ini secara 4 jam apakah melanjutkan sebuah kenaikannya. Nah, di internal structure ini saya sudah tandain sebagai inducement internal ya. Jadi untuk naiknya ini juga belum ambil sebuah pullback. Jadi saya pikir untuk harga ini masih ada beberapa kemungkinan secara 4 jam naik ya, secara 4 jam naik. Nah, ini nanti apakah kalau dia berhasil break dari pullback yang ini di harga 3.386 yang mana ini adalah previous daily high di hari Senin ya. Zona inside bar, kalau dia berhasil keluar maka ini menjadi sebuah penerusan impulsif. Oke. Nah, untuk H1, untuk time frame H1 sebenarnya gini ya, emas ini di dalam time frame kecilnya juga lumayan banyak bergerak, lumayan ini ya lah, range-nya itu lumayan besar-besar. Range areanya lumayan besar. Saya bermain di time frame kecil juga udah ratusan pips ya kemarin itu. Dan secara struktur kemarin di time frame kecil itu ya memang konsolidasi ya, banyak spike-spike itu bisa dilihat adanya candle yang panjang-panjang itu. Jadi kemarin saya juga ngebayangnya diambil stop loss habis itu naik ya. Karena saya ambil POI yang sebelah sini, kita tunggu di area ekstrim, di area demand bawah juga nggak masuk gitu. Jadi ini masih ada
tertahan ya. Kalau dari sisi H1 terlihat adanya batasan breakout, adanya batasan area. Jadi di atas ini area yang kita pantau sebagai area supply ini masih menahan harga, dan area bawah ini juga masih fresh. Jadi nanti kalau misalkan dia nggak bisa berhasil break, dia akan menuju area bawah ini. Jadi tektokannya masih di area akumulasi sebelah sini ya, antara harga supply-nya tuh di antara harga 3.386 sampai 3.360 ya. Yang mana ini sudah dikunjungi 2 kali. Dan zona demand area bawah ini antara harga 3.297 sampai 3.272 itu menjadi area demand area ya. Jadi misalkan nanti dia nggak berhasil break atas, dia akan menuju area demand bawah ini. Jadi area konsolidasinya di sini. Jadi saya lihat masih potensinya masih bermain-main di area sini ya. Itu dari H1. Kemudian M15. Untuk M15 ya, semalam ada pattern ya. Ada pattern bear flag ya. Kalau kita ambil sebuah pull sebenarnya juga belum sampai target area bawah, karena kalau dia misalkan dia pakai pattern ini harusnya dia menuju area sini, area demand yang kita udah tandain sebenarnya pas, tapi ternyata dia hanya sampai area sini ambil liquidity. Ini kan sebuah liquidity karena banyak stop loss, saya juga kena stop loss di sini. Ini menjadi area liquidity di M15. Nah, setelah dia ambil area liquidity, dia break ambil liquidity atas. Jadi atas bawah dia ambil liquidity-nya. Ya, di M15 seperti itu. Nah, sekarang ini berada tadi sudah kita tandain ya, sebenarnya areanya pas banget ya tadi, tapi di pagi hari saya nggak mantau. Nah, sekarang adanya di M15 itu ada sebuah kompresi ya. Ini ada kompresi, yang mana kompresi ini kalau dia bisa berhasil breakout ya secara body candle, maka area yang akan dituju di sini sekitar 3.400-an, 3.406, yang mana ini juga keluar dari zona inside bar dari H4 tadi ya, dan daily. Nah, masih tertahan di area trendline ini menjadikan sebuah liquidity trendline ya. Ini juga patternnya pattern bullish penan. Jadi saya mungkin akan ambil posisi buy bila mana ini berhasil breakout ya. Untuk M15 seperti itu, kita turunkan time frame-nya di M5. Di M5 sama posisinya seperti itu, tapi secara struktur coba kita cek ya. Setelah kemarin ada change of character bearish, dia dibalas change of character bullish tapi internal. Ya, ini sebuah perubahan karakter bullish di internal structure ya, atau di area retracement. Ini di eksternalnya ambil liquidity saja. Eksternalnya ambil liquidity, internalnya sebenarnya market structure-nya enggak kurang oke. Dan ingat hari ini adalah hari Jumat, jadi mungkin bisa akan ada pergerakan impulsif kembali di sesi Amerika nanti. Nah, kalau kita dari M5 adanya internal structure perubahan jadi bullish. Ini kalau kita cek, ini sebuah inducement ya. Inducement internal. Yang mana ini kalau kita menggunakan market structure-nya SMC, maka sudah menjadi trading range. Area yang harusnya kita menjadikan area posisi buy kalau misalkan dia turun ke bawah, itu areanya sini di sekitar 3.327 sampai 3.317. Itu menjadi area diskon untuk kita zona buy.
kita tandain sebagai buy zone di situ di M5. Oke, di M1 perlu nggak? Ya udah kita coba cek M1 ya. Nah kalau di M1 ini juga cukup rapat ya, ada internal break of structure sampai yang terakhir itu seperti ini. Ini juga udah ambil inducement, artinya kalau kita menggunakan struktur yang sekarang ya layak untuk kita buy karena dia berada di zona diskon. Dan kalau kita menggunakan bullish chart patternnya tadi ya, kita kombinasikan ya dengan price actionnya. Walaupun ini juga jarang-jarang sudah lama saya tinggalin, tapi ya ternyata juga kemarin juga cukup work ya. Dan ini dia tepat di area Fibo 79, dia berhasil memberikan pantulan harga sampai pagi ini itu pergerakannya sampai sekitar 100 pip ya, walaupun konsolidasi tapi juga ratusan pip. Jadi untuk M1 nya juga lumayan untuk pergerakannya, range-nya juga cukup lebar. Jadi kalau kita menggunakan struktur break of structure di internalnya ini, maka kita akan ambil buy. Dan ini juga sebuah liquidity, manakala dia breakout dari area trendline ini maka akan menuju area high valid di internal struktur di M1 di sekitar harga 3000. Kita coba lihat ya, secara harga sekitar 3370-an itu menjadi area target kalau misalkan ini berhasil breakout. Sekitar itu. Bisa lebih, tapi realistisnya sih di area situ. Oke. Jadi kita tanda ini sebuah area demand yang menahan harga. Kalau emang harga demandnya ini tidak cukup kuat menahan harga, maka jebol dia akan menjadi sebuah change of character lagi-lagi di internal structure di M1. Oke, jadi kira-kira teman-teman sudah mendapat gambaran areanya ya, di mana kita buy, di mana kita sell. Kalau sell mungkin di area H1 itu ada sebuah kalau ini jebol maka area berikutnya itu di supply berikutnya, tapi mungkin itu minggu depan ya. Untuk minggu depan di sekitar 3400-an, 3442 sampai 3468 itu menjadi area pantau untuk sell kita di H1, karena secara H1 ini sudah ada trading range dan sekarang berada di zona diskon. Jadi naiknya ini untuk retracement. Kalau H1 strukturnya udah bearish ya, udah cok bearish karena bos di H1 ini sudah di break low validnya menjadi change of character bearish. Oke. Jadi itu ya mungkin untuk analisa kita hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita analisakan ini menjadi membuat manfaat buat teman-teman, dan saya doakan teman-teman mendapatkan profit yang maksimal. Jadi buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe dan klik like, komen, lalu share ke semua sosial media teman-teman, lalu nyalakan loncengnya agar mendapatkan update video terbaru dari kami. Dan yang ingin join di VIP silahkan klik link di deskripsi. Untuk mentorship cek link di deskripsi ya. Oke. Yang ingin join di member YouTube silahkan cek di kolom join ya. Di situ ada keterangan, ada 3 level. Jadi teman-teman ada level pertama untuk kawan trader itu mendapatkan video eksklusif. Untuk yang level kedua ada sobat trader bisa ngelink ke Discord, jadi teman-teman bisa mendapatkan outlook di Discord ya. Yang penting Gmailnya sama. Kemudian yang level ketiga ada mentor trader. Di situ kita ditambahi fasilitas pertama dan kedua, ditambah dengan mentorship. Untuk kita ada mingguan ya, kita ada mingguan 1 minggu sekali. Nanti di weekend kita akan mengadakan sebuah webinar ya khusus untuk mentorship. Jadi untuk mematangkan teman-teman yang sudah belajar di video, nanti kalau memang ingin kita langsung praktek, kita bisa praktis di situ. Oke. Mungkin itu aja untuk hari ini. Terima kasih banyak sudah menonton video ini sampai selesai, dan akhir kata see you in the next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.